Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Tidak terasa, ini hampir di penghujung materi kita atau pertemuan. Sebelumnya ya kita membahas tentang materi ke-11 tentang manajemen budaya dan lingkungan. Sebelumnya lagi manajemen humas. Nah, kali ini kita membahas tentang manajemen keterbukaan informasi pada madrasah atau sekolah. Oke, definisi dulu. Definisi. Pengertian sistem informasi manajemen pendidikan, SIMDIK misalnya ya, sistem informasi manajemen pendidikan, atau SIMTIK, sistem informasi sistem akademik gitu ya, atau SIAKAT, macam-macam lah. Intinya adalah sistem informasi, apapun informasi itu. Nanti macamnya, jenisnya apa saja. Nah, ini sekarang kita definisi dulu. SIMDIK atau yang disebut Sistem Informasi Manajemen dan Pendidikan adalah suatu sistem data sekolah berbasis ITC, Information Technology Computer, di mana segala database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui suatu server. Semua sistem informasi tentang akademik, tentang pendidikan di suatu lembaga pendidikan itu terletak di satu database, di satu server gitu ya, satu rumah yang semua aksesnya bisa diakses, bisa dibuka, bisa dijangkau dimanapun, kapanpun selama ada selama ada internet, jaringan internet gitu ya. Jadi tanpa batas ruang dan waktu gitu ya. Tidak perlu ke kampus lagi, tidak perlu waktunya jam kerja. Jadi 24 jam bisa diakses. Atau pedoman dan perangkat pengolah data yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan yang memperoleh data. Misalnya mahasiswa memprogram mata kuliah, ya kan, kemudian dosennya dicentang siapa semester ini misalnya. Oke, diajukan, di ACC oleh Kaprodi, manajemennya seperti itu. Alurnya seperti itu. Kemudian yang IPK-nya tidak terpenuhi, tidak mencukupi, tidak bisa mengambil maksimal SKS gitu misalnya, maka nanti bisa diberi jalan keluar atau disiasati dengan semester pendek misalnya gitu ya. Kemudian di ACC oleh bagian IT kampus atau lembaganya. Kemudian disinkronkan dengan data keuangan sudah lunas atau belum gitu ya. Karena sarana prasarana yang difasilitasi oleh kampus itu semua ya pasti ada biaya, ada manajemen biaya, ada manajemen sarpras sebagaimana materi sebelum-sebelumnya kan. Nah, itu. Kemudian nanti disinkronasi lagi dengan pemerintah di Forlab Kemendikbud misalnya. Nanti terakhir semester akhir terrekap di yang namanya transkrip nilai. Sekarang sudah berbasis online semua. PIN, penomoran ijazah nasional gitu ya. Lampirannya adalah transkrip nilai ini. Nah, semua berbasis online, real ya kan. Kemudian apa namanya ya real tidak bisa di otak-atik, tidak bisa dirubah lagi karena berbasis data semester 1 ya sudah terkunci, dia sudah dijalani semester 1, semester 2 berikutnya gitu juga real. Jadi nggak bisa, tidak ada lagi jual beli nilai, tidak ada lagi kong kali kong, tidak ada lagi ijazah palsu. Semua adalah untuk keterbukaan, ya, untuk transparansi. Oke. Kemudian konsep dasar sistem informasi manajemen itu apa saja sih konsep dasarnya? Harus berkonsep kepada apa? Pertama, orientasi sosial.
meningkatkan kecerdasan bangsa, meningkatkan kejujuran, meningkatkan transparansi. Tidak ada lagi tumpang tindih antara si kaya yang bisa membeli ijazah dan sebagainya, tidak ada. Nah, kemudian orientasi bisnis, karena surplus ya kan. Semakin banyak mahasiswa, semakin banyak pemasukan, semakin banyak juga mencerdaskan anak bangsa, semakin banyak juga yang berpendidikan, berpengetahuan. Nah, itu. Kemudian lembaga pendidikan yang berani menetapkan biaya pendidikan cukup tinggi. Jadi sarpasnya lengkap, ya kan. Kemudian yang berkualitas, yang berqualified itu juga menjadi akhirnya menjadi apa? Favorit kan, menjadi unggul. Lembaga pendidikan yang unggul, yang mencerdaskan anak bangsa, yang outputnya sudah teruji, sudah apa namanya tersebar di mana-mana, memberi manfaat pada pemerintahan, pada lembaga, pada pendidikan, pada sosial dan sebagainya. Kemudian konsep dasar selanjutnya, siswa ikut melakukan magang di perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal. Akhirnya jika kualitas, maka para penyerap kerja, para pencari kerja juga tidak ragu untuk mengambil SDM lulusan dari lembaga pendidikan A yang terkenal dengan keunggulannya, dengan SDM-nya yang sudah sesuai kompeten, yang punya potensi sesuai dengan tuntutan zaman gitu ya. Jadi bagi lembaga pendidikan yang masih manual, masih tradisional, tidak menerapkan ICT, ini ya tertinggal karena tuntutan pasar, tuntutan globalisasi, tuntutan stakeholder ya sudah berbasis sistem informasi semua. Ini bagaimana sebuah lembaga pendidikan khususnya Islam di manage dengan baik, ini ada sistem informasinya yang terintegrasi dalam segala hal, dalam segala bidang, transparan ya. Dan itu akan apa ya? Ya naturalistik akhirnya kan. Tidak ada lagi yang diada-ada, tidak ada lagi yang di semua ya karena kemampuan real, realita, kemampuan yang tidak bisa dimanipulasi lagi. Yang tertinggal ya 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 tertinggal, tergilas dengan zaman ya, perubahan zaman yang cepat seperti ini. Ada yang menolak dengan sistem seperti ini ya juga akan tertinggal gitu ya. Inilah makanya disebut dengan era 4.0 gitu ya, atau 4.0, 4.0 dan istilah lain sebagainya. Justru sekarang malah 5.0 ya. Jadi mereka yang berprestasi akan langsung direkrut oleh perusahaan tersebut. Real ya, datanya real. Oh, ini IPK yang tertinggi. Oh, ini dia punya kemampuan sudah magang di mana-mana, punya skill. Tidak hanya pintar saja, punya skill keterampilan yang lain atau disebut dengan pendamping ijazah ya. Itu konsep dasarnya. Tujuannya transparansi lagi-lagi ya. Semua terekod dengan baik, dengan urut, real. Tuh. Seperti apa saja sistem informasi dalam manajemen pendidikan? Seperti website, ya website. Nah, sekolah itu harus punya website. Ini misalnya website kampus, ya. Kampus pun juga nanti per fakultas. Ini misalnya pasca. Nah ini kemudian apalagi informasi-informasi apa? Lowongan kerja, beasiswa, ya kan, pengumuman. Nah itu bisa diakses dari sini semua pusatnya. Nanti linknya bisa disebar ke grup WhatsApp, ya bisa disebar ke grup Facebook misalnya. Tuh. Kemudian e-government, layanan elektronik, e-education, e-library, e-journal dan lain-lain untuk rujukan misalnya perpustakaan online. Nah, ini ada semua, alhamdulillah. Ini jurnal Universitas Muhammad Ponorogo, mulai dari yang pendidikan Islam, ekonomi, sosial, teknik, ya kan, pendidikan dasar Islam, matematika, PPKN, wah macam lengkap ini kesehatan, wah lengkap sekali ya. Kemudian ini juga repositori, mau mencari apa misalnya untuk penelitian terdahulu skripsinya, cari tentang akhlak misalnya.
Kata kuncinya akhlak di sini eprin.umpo.ac.id. Wah, ada banyak ini, 11 halaman lebih ini, ada 500-an ini. Nah, ini pola asuh anak berprestasi pada keluarga TKI tingkat SDMI. Nah, nilai-nilai pendidikan Islam pada film Omar dan Hana karya Astro Malaysia. Ini ada yang neliti tahun 2021 kan, mengamati filmnya. Ini juga ada library.umpo. Wah, banyak sekali. Ini sudah lengkap ya. Layanannya misalnya mau eh, apa daftar ujian, ada semua di sini, pendaftaran online mahasiswa baru, kemudian rekam jejak alumni, pengusulan judul skripsi, daftar ujian, proposal, daftar ujian akhir, semua ada di situ. Nah, termasuk siakat juga, ini kan simtik kita namanya kan. Ada penilaiannya, keaktifannya bagaimana, 20% UTS, tugas, kemudian UAS nilai akhirnya berapa, nanti langsung muncul secara otomatis. Ini semua dalam rangka transparansi nih. Poin harian juga ada. Ini sudah tidak bisa diutak-atik lagi, tidak bisa diperbaiki, kemudian misalnya disogok gitu ya. Mohon maaf, misalnya dibeli, wah, pendidiknya, gurunya bisa dibayar tanpa mengikuti proses yang naturalistik, proses yang seharusnya. Tidak bisa ini semua. Udah nanti dikirim nilainya, masuk langsung ke Forlab, ke penomoran ijazah nasional nantinya kan, ke Forlab Kemendikbud di sini. Ini punyanya pemerintah. Nah, semua terekam di situ. Makanya di berita belum lama heboh ini kan, siapa itu misalnya si pejabat A, wah katanya gelarnya doktor, dicek di sini rupanya belum selesai doktornya gitu. Kok sudah menyandang gelar doktor, nah itu menyalahi aturan penggunaan gelar, itu bisa masuk ranah hukum. Nah, makanya hati-hati, semuanya jelas, transparansi kan, lagi-lagi tadi di awal sudah saya sampaikan. Semua terintegrasi sistem informasi itu. Tuh, itu jenis-jenisnya. Kemudian 5 komponen sistem informasi itu apa saja? Komponen perangkat keras, hardware, itu tadi ada hard disknya, servernya. Komponen perangkat lunak, ada aplikasinya seperti e-library-nya, apalagi e-jurnalnya, SIMTIK, dan lain sebagainya. Komponen sumber daya manusia. Nah, ini penting, paling penting ini ada semua hardware-nya, software-nya, tapi tidak ada sumber daya manusia yang menjalankan, ya percuma. Tidak ada sumber daya manusia yang mempunyai potensi itu, yang kompeten di bidang itu, ya percuma. Masa guru PAUD misalnya juga suruh mengelola IT, ya ada lulusannya kan, S1, S2, S3 eh, IT gitu ya. Komponen jaringannya juga harus stabil, cepat. Komponen sumber daya datanya juga harus konsisten gitu ya. Dosen memberi nilai per mata kuliah kelas ini, masukkan input nilai. Nah, nanti setiap dosen masuk ke data, dicek oleh kaprodi, disinkronkan ke Forlab oleh bagian IT kampusnya gitu ya. Itu komponen-komponennya gitu ya. Kemudian tantangannya apa dengan adanya e-education ini, e-learning dan sebagainya? Strategi pendidikan. Di strategi pendidikan sesuai dengan keprodiannya, kalau di sekolah sesuai dengan penjurusannya gitu ya, sesuai dengan visi misinya apa, sekolah ini unggul di bidang apa gitu ya. Itu jelas akhirnya kan. Pemetaannya jelas, mata pelajarannya apa saja. Kalau ini kalau tingkat perguruan tinggi mata kuliah apa saja sesuai dengan visi misinya ndak dari lembaga pendidikan tersebut. Kemudian tantangan globalisasi. Globalisasi kalau yang e-government, pemerintahan secara elektronik, kecamatan, kabupaten, provinsi semua sudah berbasis data. Saja KTP saja e-KTP kan. Tuh, e-money. Sekarang transfer ngecek cukup mobile banking, internet banking gitu ya. Arsitektur informasi mulai dari website, pemusatan informasi. Jadi tidak ada lagi hoax, langsung ke sumber utamanya gitu ya. Kemudian investasi juga, data security, hardware,
Kemudian kemampuan respon dan kontrol mudah diawasi karena satu database gitu ya. Operasional, pelatihan siswa, mahasiswa, pendidik, pejabat. Nah, ini semua terekam di sini di satu kesatuan nih, misalnya nilai mahasiswa gitu ya. Ini ada ini input nilai mahasiswa, data kuliah aktif, sama dosen juga gitu berbasis kinerja, nanti ngupload di mana absennya, mana jurnal perkuliahannya, mana RPS-nya, mana perangkat pembelajarannya, semua berbasis online semuanya, transparan gitu ya, sesuai dengan aturan SOP, sesuai dengan yang di standarisasi oleh pemerintah gitu. Oke, itu di materi yang ke-12 tentang bagaimana memanage keterbukaan informasi di sekolah atau madrasah. Oke, teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, bagi yang belum dipahami, silakan tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Kita diskusi bersama di sana. Kita akhiri dengan bacaan tamid hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.